Hari ini kita mau main ke rumah yang dibangunnya itu udah dari tahun 90-an, kemudian direnovasi jadi cantik dan pastinya nyaman. Kita ketemu aja sama ownernya, Mbak Denis. Halo, aku Denis, seorang ibu rumah tangga. Selamat datang di Living Witness. Nah, ini kita sekarang sudah ketemu sama Mbak Denis, ownernya. Oh ya, kita maju dikit. Maju dikit kita, Mbak. Ternyata ketutupan ya kalau dari dalam situ ya. Oke, Mbak, aku mau tanya-tanya dulu tentang rumahnya. Sebelum kita bahas desain dan lain-lain, boleh tahu dulu luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa, Mbak? Untuk luas tanahnya ini 90, luas bangunannya ini sekitar 60-an. Oke, dan ini ceritanya direnovasi ya, Mbak, ya rumahnya ya? Betul. Gimana tuh, Mbak? Boleh kita kulik dikit latar belakang rumahnya nih, Mbak? Bangunannya ini aku beli second tahun 2023, lalu aku renov untuk bagian dapur, ruang cuci dan gudang di belakang rumah. Di renovnya itu cuma sekitar jangka waktu 3-4 bulanan. Oh, 3-4 bulanan ya, Mbak ya? Iya. Oke, dan kita kalau lihat dari yang bagian depan ini, banyak yang diubahkah, Mbak? Nggak ada. Yang diubah ini cuma ini, pagar. Pagar sama pagar yang di atas itu aja tuh. Oh, ini? Iya, betul. Cuma itu aja yang diubah, sama ini lantai bagian carport sama taman aja sih yang aku ubah. Oh, oke. Iya, karena tadinya kan cuma semenan aja. Terus supaya lebih ini ya, nggak gampang lumutan, aku pilih andesit. Tapi andesit ini aku ini bedain variasi ukurannya. Ya, Mbak ya? Iya, betul. Yang ini kayak untuk gede-gede pembeda. ya? Iya. Situ yang kecil-kecil. untuk bagian carport ini aku pilih yang ukuran 60x30. Dan untuk bagian tamannya ini yang 10x10 gitu. Oke, dan kalau dari bentuk fasadnya, sepertinya aku lihat tidak ada yang diubah ya, Mbak ya? Nggak ada yang diubah. Kalau bentuk ini masih sama semua dari awal. Sejak awal masih seperti ini, cuma bagian pintu aja itu yang aku ubah. Oke. Bagian pintunya itu tadinya itu di bagian samping, agak nyerong. Terus aku ubah ke tengah. Gitu. Oke. Terus yang diubah kayaknya nih, catnya ya, Mbak ya? Iya, catnya ini aku pilih warna putih supaya terang aja sih sebenarnya. Dan kalau aku bandingin sama tetangga-tetangga, emang punya Mbak jadi paling cerah sendiri nih kayaknya pakai putih. Iya betul, karena di sini jarang ya rumah warna putih, fasadnya putih itu jarang ya, mungkin karena takut kotor kali. Tapi pas aku lihat langsung kesannya lebih fresh gitu, Mbak. Iya. Walaupun ini kan basicnya rumah tahun 90-an ya. Tapi ketika dibikin gini udah jadi lebih modern sih menurutku sih ya. Dan padu padannya sama ini, batu andesitnya. Keren. Buat dibikin andesit, terus di situ ada deckingan jadi kelihatan lebih beda. Oh iya, ini ada deckingnya sini ya, Mbak Iya. ya. Nah, ini decking pasti buat nongkrong dong ini, Mbak, tiap pagi atau sore ya. Nyantai-nyantai di sini sambil nemenin anak main di depan rumah, kita bisa duduk-duduk di sini. Ini pakai apa nih, Mbak? Kalau Ini boleh tahu? pakai conwood, terus dicat warna coklat, dibikin leveling sama bawahnya. Oke, terus ada tanaman-tanamannya juga ya. Iya. Ini conwood juga kah, Mbak, yang di bagian ininya? Ini Pagarnya? GRC ya? Iya Oh, betul. oke. Terus dikasih ini baja ringan. Oh, ini baja ringan? Iya, baja ringan dicat. Menarik. Dan ini juga kalau kulihat bagian kanopnya juga pakai baja ringan untuk perangganya ya, Mbak ya? Iya. Ini apakah termasuk yang baru direnovasi atau udah lama nih, Mbak? Waktu itu masangnya pas renovasi juga ini. Oke. Dan ini kulihat di sini ada pojok bermainnya anaknya Mbak Denis nih. Ada Vespa Mini ya. Di sini buat tempat taruh kendaraan anak-anak. Oke. Tempat naruh kendaraan, terus ada tempat untuk storage yang emang buat di luar gitu ya. Iya, ditaruhnya di luar ya, Mbak ya. Iya, Oke. Ada yang menarik ternyata. Ini ternyata bukan pintu kayu ya, Mbak ya? Bukan, pintu baja. Ada mereknya teman-teman, Fortress. Tapi dia udah menyerupai kayu ya, Mbak ya? Iya. Kalau pintu baja itu kan ini banyak motifnya ya. Kalau daripada pintu aluminium. Terus ini udah dicat khusus air, anti air juga, ya, tahan cuaca juga. Oke, dan ini diganti ketika renovasi itu juga ya, Mbak ya? Kenapa memilih pintu baja tuh, Mbak, daripada pintu kayu? Sesuai budget kita waktu itu, terus suka motifnya sih. Oke, menarik. Dan teman-teman, karena tadi udah disinggung juga soal budget, aku jadi pengen tahu nih, Mbak. Ini kan rumah lama, kenapa sih Mbak lebih memilih beli rumah lama daripada rumah baru, terus kemudian direnovasi gitu? Waktu itu kita perbandingan itu karena luas tanah, jadi kita pilih luas tanah yang agak lebih besar, tapi masih sesuai dengan budget kita, budget kami, aku dan suami.
Dan waktu itu pas pas kami cek ke sini juga fondasinya ini masih oke, masih terbilang oke, dan cuma untuk menambahkan dapur belakang aja sih. Oke, dan itu pun setelah renovasinya yang nanti kita akan sebut budget renovasinya di akhir video, itu tetap lebih terjangkau ya Mbak daripada rumah baru ya? Waktu itu ada 2 perbandingan, waktu kami survei itu ada 2 perbandingan antara rumah second yang ini sekarang, yang ini atau rumah baru di harga yang sama itu kira-kira lebih milih rumah second sih karena luas tanahnya lebih besar. Yang baru tuh tanah lebih kecil gitu ya Mbak? Iya betul. Tuh teman-teman ada inspirasi, jadi mungkin bisa jadi inspirasi juga ke teman-teman Mbak. Beli rumah tuh nggak harus baru, direnovasi aja. Renovasinya juga 4 bulan aja ya Mbak ya? Iya betul. Udah jadi rumah yang nyaman. Yuk sekarang kita masuk. Oke, sekarang kita bahas dalam rumahnya nih Mbak Denis. Nah untuk di dalamnya ini, aku notisnya nih warnanya semuanya serba putih ya? Iya. Tadinya warna apa Mbak? Tadinya itu catnya warna krem kalau nggak salah ya, krem agak kekuningan gitu lah. Tapi kenapa mutusin buat kayaknya tema rumahnya juga serba putih gitu? Supaya terkesan luas sih, kadang ini kan semua satu lantai terbatas, jadi kita pilih warna putih itu supaya kelihatan agak lebih luas, terang, terus lebih clean lah. Ada setuju sih, setuju. Pasti tadinya tuh kesannya rumahnya kayak agak gelap gitu ya? Iya, karena warnanya awalnya itu kan agak krem kuning gitu ya. Itu akhirnya aku pilih warna putih supaya kelihatan lebih terang. Look ya. Oke, berarti kalau misalnya untuk layoutnya ini yang bagian sini nggak ada yang diubah ya Mbak Denis? Iya betul. Ini masih living room dari awalnya memang masih seperti ini. Luasnya juga nggak ada yang kita rubah, masih sama. Oke, tapi dalam mendesain rumahnya memilih furniture-nya tuh seperti apa Mbak Denis dan suami? Nah, aku tuh untuk furniture itu kita sih dominannya warna coklat sama warna-warna ini ya kaki ya ini warnanya warna kaki gitu. Terus ada unsur-unsur kayu, motif-motif kayunya sedikit gitu. Biar ada lebih berwarna karena ini kan putih semua ya. Jadi tuh ini tuh kita ibaratkan kanvasnya nih. Nah, ini kasih warna-warna gitu, masukin warna lain biar nggak monoton iya, gitu ya. Betul. Dan akan lebih mudah ya. Karena semua serba putih jadi warna apapun netral sebenarnya bisa masuk iya, ya. apa aja kita bisa masuk nih warna. Oke. Nah, sebenarnya ini juga cukup mencuri perhatianku. Pasti buat sendiri nih. Betul. Open order nggak, Kak? Boleh. Gimana nih? Ini ceritanya kayak gimana nih, Mbak Denis? Ini jadi itu aku waktu itu punya vitras, nggak kepakai. Terus sayang untuk dibuang, akhirnya aku ide untuk bikin ini lukisan aja deh gitu, lukisan 3D gitu ya. Dari kain gitu ya? Iya vitras. betul. Wah, kreatif banget sih. Ini bikinnya pas COVID bukan? Enggak sih. Soalnya biasanya rata-rata orang pas COVID jadi kreatif gitu ya. Nah, berarti kalau yang ini, ruangan ini aja, ingat nggak Mbak ukurannya berapa? Ini 3x3. 3x3? Iya, nah tapi ini tadi yang menariknya ini, di plafonnya ini, jadi plafon lamanya itu, tadinya aku mau minta ke tukangnya itu tuh maunya tingginya 3 meter gitu. Terus ternyata pas sampai sini itu nggak bisa dinaikin temboknya, maksudnya udah pas sama tembok fondasinya. Iya, akhirnya aku, wah tapi kalau misalkan kurang dari itu tuh kayaknya agak pendek sumpuk ya. Terus akhirnya aku bikin ini ya, apa nih namanya? Upselling ya. Iya, akhirnya aku bikin upselling kayak gini, jadi supaya tengahnya itu terkesan tinggi, padahal sebenarnya aslinya tuh segini doang nih Mbak. Gitu. Jadi ini aku bikin upselling aja deh biar ada kesan agak tingginya dan nih beda gitu. Ya, iya, jadi nggak kelihatan sumpuk lah gitu. Betul. Oke, nah berarti di sini untuk living roomnya ya, untuk nonton TV, bersantai, dan di sini TV-nya udah simple aja ya Mbak ya, ditaruh TV, terus mejanya putih juga nih, serasi sama semuanya. Berarti kalau untuk lantainya ini juga diganti ya Mbak? Iya, lantainya ini kita ganti. Untuk yang sebelumnya ini lantai lama yang warna putih itu, akhirnya aku pilih warna abu-abu. Untuk lantai utamanya abu-abu semua. Gitu dari depan ke belakang. Udah langsung jadi beda gitu ya dengan diganti. Iya, betul. Nah ini tuh layoutnya sebenarnya berarti sama seperti ini, nggak ada yang diubah ya? Ini kamar tidur berarti? Iya, kamar juga dari awal 2 di sini, terus di sini ada kamar mandi juga masih sama penempatannya di sini. Cuma kita ubah ke area belakangnya aja sih. Tapi kita sebelum ke sana kita lihat kamarnya dulu boleh? Oke, siap.
Kamar tidurnya berarti bawaan aslinya. Iya, ini tidak seperti ini playroom. pastinya ya, udah diubah juga ya. Ini playroom anak sih. Oh, ini playroom. kamar anak, cuma karena anak masih tidur ya bareng orang tua ya, jadi kita ya bikin aja deh playroomnya dulu biar bisa mainnya di sini aja. Ini ukurannya berapa Mbak? Ini ukurannya 2,8 kali 2,4. Wah, ini jadi karena belum pakai tidur, jadi ruangan buat bermain, Iya, jadi lebih betul. multifungsi ya, buat Iya. belajar bermain di sini semuanya. Iya, Dan pas waktu masuk kamar udah beda lagi Nah, lantainya. iya di kamar ini kita pakai granit. Granit itu motif kayu ya. Kalau pakai SPC atau vinil gitu, kemarin harganya waktu itu pas aku bandingin sama ini agak lumayan beda. Jadi akhirnya aku pakai. Tapi ini lebih tahan banting loh Mbak. Iya granit betul, tile ini. betul. Lo maintenance banget ini. Bener. Cuma di pel sapu aja udah deh. Jangka panjangnya Aman. juga lebih aman Iya, lah ini. Betul. Jadi Jadi punya anak ya, yang suka iseng gitu di lantai. Nah ini tuh aman banget sih. dipasangnya motif herringbone kayak gini ya. Iya betul. Dan warnanya juga itu mirip-mirip lah sama tone warna yang tadi di depan kita Iya, lihat. untuk motif-motif kayunya masih sama semua lah, mirip-mirip semua. Dan di sini itu dapat jendela ini ya dari depan emang ya, maksudnya Iya. kedapatan cahaya Iya. lah, jadi nggak gelap ya Mbak ya. Iya betul, ini jendela juga masih nggak aku ubah, jendela yang di sebelah sini masih sama, cuma aku rapihin aja lah. ininya. Oke. Boleh lanjut ke sebelah? Boleh. Kalau di sebelah ini berarti kamar tidur utamanya. Iya, kamar utamanya di sebelah sini. Wah, sama ya tone warnanya, cuman ini Iya. lebih luas ya Mbak Denis Iya, ya. Ini lebih ukurannya luas. berapa Mbak? Yang ini ukurannya lebarnya 2,8, panjangnya ke sini hampir 4. Oh, dan aku suka sih, jadi kamarnya itu kan simple aja sebenarnya ya Mbak, ditaruh kasurnya di bawah. Iya. Cuman nggak tahu kelihatan homey aja kalau masuk kamar ini kayak langsung pengen tidur gitu. Gimana Mbak ceritanya? Nggak pakai dipan pasti karena ada anak-anak juga Iya, ya? supaya Oke. lebih aman, karena anak masih suka main-main di kasur ya. Jadi supaya kita nggak takut jatuh atau apa, ya udah kita pakai kasurnya masih di lantai aja. Terus ini aku tambahin ini sih pakai apa nih, HMR board ya. Pakai HMR Terus board dicat gitu. ya? Iya, supaya buat pembeda aja lah dari dinding lainnya gitu. Ini warnanya apa sih Mbak? Abu-abu apa ya ini? Abu-abu Waktu itu kayak- Ghost Grey, abu-abu muda. Abu-abu gitu ya. muda banget Iya, gitu ya, soft iya. banget ya. Cuman Iya, kayaknya betul. emang Mbak Denis nih tone warna di rumahnya emang seperti ini ya. Jadi nggak ada tiba-tiba warna yang agak mencolok gitu. Kayak warnanya soft semua gitu. Putih, kayaknya warna favorit juga ya Mbak. Terus cari aman. di sini tuh kan masih luas banget ya areanya. Nah udah lemarinya ditaruh di sini ya Mbak. Iya, masih ada lemari, masih bisa buat sholat di sebelah sininya. Terus itu jendela baru berarti ya? Iya, jendelanya ini baru dibuat pas renov. Kita supaya ada sirkulasi ya di kamar ya, karena kan kamar ini kan diapit. Jadi kita pakein aja deh jendela kecil di sini untuk sirkulasi keluar. Benar, jadi terang juga ya. Iya, betul. Oke, kita lanjut lagi ke ruangan selanjutnya, Mbak. Untuk pintunya ini berarti sama ya? Sama kayak di luar tadi? Beda, kalau ini bahannya apa ya waktu itu ya, aku lupa sih. Ini aku bahannya itu kalau di dalamnya itu ada honeycomb-nya. Kayu sih, ada lapisan kayunya gitu, terus tengahnya itu ada honeycomb-nya untuk peredam suaranya gitu sih. Tapi bawaan asli enggak? Enggak, ini Oh, aku diganti. ganti. Iya, pintunya diganti. Karena waktu itu memang oke. pintunya itu di sini tuh kayu semua dan udah agak-agak Lapuk gitu ya? Iya, jadi takut rayap, ya udah deh kita ganti semua Akhirnya aja. diganti semuanya dan warnanya juga putih. Nah, di sini kamar mandinya nih. Nah, di sini kamar mandinya. Kalau cerita kamar mandi, wah, cerita kamar mandinya seperti apa nih, Mbak? Boleh sambil masuk nggak? Boleh, boleh. Oke. Cerita kamar mandinya kayak gimana nih, Mbak? Kamar Denis? mandinya sih ukurannya itu kalau nggak salah ya 1,5, panjang itu 1,8. Tadinya itu cuma sampai batas sini aja. Terus aku tambahin sedikit, aku tambahin semeter lagi ke belakang. Supaya ada space antara area kering sama area basah. Terus tadinya itu awalnya itu cuma sampai sini. Oh, mantap sampai sini aja. Iya, terus akhirnya aku tambahin aja semeter, hampir semeter lah ke ini untuk area shower ini
supaya ada area kering sama area basah. Terpisah gitu. ya. Iya. Tapi sebenarnya yang bikin menarik juga tiba-tiba itu natnya dikasih warna apa nih Mbak, bata atau merah ya? ya? Warna merah tiba-tiba. Di luar udah putih terus di sini tiba-tiba agak Aku agak nggak warna expect, ya. aku agak nggak expect gitu kan. Soalnya dari tadi kan orangnya soft ternyata ada juga warna kayak gini kan. Merah. Untuk di area showernya ya Mbak ya. Dan ini diturunin sedikit ya. Iya, level lantainya betul. turun. Dan masih ada bukaannya juga di situ. Iya, ini bukaan untuk sirkulasi antara ruang cuci sama kamar mandi sih. Berarti ini kan dinding bawaannya ya, nggak di Iya, ini semua ya? bawaannya. Terus aku minta pakai kacanya setengah aja supaya lebih gampang perawatannya sih. Benar. Karena kalau full kaca lumayan bersihin Terlalu kita. jujur ya. Iya, jadi gitu. Tapi kebayang sih kalau misalnya untuk membatas emang pakai kaca kan harus rajin dibersihin ya. Soalnya kena air ya. Iya, kalau setiap hari kena air dan lain. Oke, kita lanjut lagi ke area belakang ini yang menarik nih ceritanya juga. Jadi tadinya itu sampai mana Mbak ini Nah, ruangan bangunannya? ini awalnya ini sampai sini aja nih. Sebatas dinding ini Iya, aja ya. tadinya ada pintu di sini, terus kita jebol, kita buat dapur, service area, gudang, sama taman kecil. Wah, ini dia. Berarti ini area yang total direnovasi ya di bagian belakang dari ini ya. situ ke Dan sini. ini merenovasinya sendiri kah ngedesainnya atau Iya, seperti apa? sendiri semua. Cari bahan juga sendiri, tukeran ide lah sama tukangnya. Karena menyesuaikan budget sih ya sebenarnya. Kalau kita nyari sendiri kan kita kan bisa ini nyari-nyari harga yang lebih Bisa ngontrol terjangkau. sendiri ya, bisa Iya, banding-bandingin lah. betul. Cuman emang lebih repot ya, itu emang resikonya lah plus Iya, minusnya. lebih capek sih memang. Cuman pasti dapat banyak pelajaran juga ya Mbak. Iya betul. Kita jadi tahu sih ini Iya, iya. perbedaan ini dan ini kayak gini gitu karena kita bersurvei sendiri, nyari sendiri semua. Wah keren, jadi kayak gini. Tapi kalau kebutuhan utamanya berarti untuk dapur ini ya? Iya, untuk dapur ini. Oke, nah cerita dapurnya kayak gimana nih Mbak? Soalnya ini dapurnya sebenarnya kelihatan juga kalau kita tadi dari sana agak ngintip-ngintip dikit gitu. Langsung kelihatan ini Langsung semua kelihatan open space dapurnya, ya. kayak gitu. Kalau dalam mendesain dapurnya ini seperti apa Mbak? Untuk dapurnya aku waktu itu pengennya ya simple aja sih, dapur segaris, terus untuk kulkas, dispenser di sini, terus di situ ada ambalan terbuka ya untuk nyimpen barang lainnya. Ini menarik loh, karena kalau dari sisi sana kita nggak bisa kelihatan. ngelihat bagian ini, Iya, walaupun ini kan betul. terbuka ya Iya sebenarnya. betul, kita umpetin di baliknya. Iya, pas di sini baru kelihatan. Jadi kelihatannya tuh dari sini, dari depan itu tuh cuma bagian dapur segarisnya aja. Dapur segaris yang serba putih juga Iya, ya, pas di storage-nya. baliknya baru ada ambalannya terbuka. Ini aku cukup suka juga sih dapurnya simple, yang sininya full storage ya Mbak ya. Cuman yang atasnya ini dibuat emang terbuka aja. Iya, sebagian. Karena kita menyesuaikan ya sama kebutuhan kita. Kayak barangnya memang cuma segini aja. Kalau dibikin storage kebanyakan juga kayaknya mubazir ya. Barangnya lagi nggak sebanyak itu. Jadi ya udah deh kita buat ini dulu aja yang kita emang Secukupnya butuhin. ya. Iya, sesuai kecukupan kita. Bener, terus kulkasnya ngumpet di situ, dispensernya di situ. Iya. Wah, ini nih yang salah satu yang inspiratif juga menurutku ya. Ternyata masih nyisain juga terbuka, area terbukanya ya Mbak ya? Iya, kita nyisain area terbuka ini ukurannya ini sekitar 1,5, panjangnya kurang lebih 2 meteran lebih dikit lah. Berarti emang ini pemanfaatnya ya buat sirkulasi udara juga, Iya, betul. sekaligus buat tempat duduk-duduk juga ya Iya, di untuk sini. tempat nyantai-nyantai bisa sirkulasi dari kamar, sirkulasi dari ruangan ini karena kan aku nggak pakai cooker hood ya, cookeran. Jadi kalau masak langsung terbuka sini jadi nggak ngumpul di dalam. Jadi kalau misalnya hujan ya udah airnya ya emang masuk ke sini ya. Iya. Karena iya, ini area masuk. terbuka juga iya, ya. Betul. Dan ini bawahnya juga cukup simpel ya Mbak, pakai batu-batu aja. Iya, pakai batu sama dekingan bahan apa ya, plastik daur ulang ini. Dan tentunya ada floor drain-nya juga ya di situ aku lihat. supaya air hujan langsung masuk ke floor Iya, drain. soalnya kalau nggak ada ntar banjir ke dalam rumah. Iya, ya, Mbak, ya. betul. Nah, tapi ini walaupun nggak ada pintunya, ternyata dikasih roller blind. Iya, Boleh kita iniin ya Mbak, turunin? Boleh. Oh, jadi dia bisa menutupi sampai bawah kan Mbak? Iya, sampai bawah, sampai mentok bawah. Oh iya. Aman jadinya. Oke. Sama kalau lagi panas banget sih ini bisa sebagai ini juga ya supaya teduh. Tapi kan ini pertanyaanku ini full terbuka ya berarti Mbak ya? Iya, Berarti full tapi terbuka. kalau untuk kayak nyamuk atau apa gitu aman ya?
Nyamuk nggak ada kayaknya, mikir soalnya. ada tapi jarang banget juga sih Mbak di sini. Jadi so far aman lah ya. Aman banget. Nah, terus di sini masih ada satu ruangan lagi. Nah, di sini itu gudang. Tapi gudangnya kata Mbak Denis jangan dibuka ya guys, soalnya ya udah banget. gudang gitu. Cuman emang rumah itu emang penting banget ya punya gudang. Wajib, karena di rumah aku kan sebelumnya itu kan kontrak. Nah, terus waktu di kontrakan itu tuh naruh barang itu tuh bingung di mana, karena kan di sana kan memang nggak ada gudang ya. Akhirnya pas renov rumah ini tuh aku kayak wah, wajib pokoknya nanti harus ada gudang nih, karena bingung nggak nyimpennya di ruang mana kalau nggak ada gudang gitu. Akhirnya yaudah nyisain ruangan ini nih 1 kali 1,5 lah, terus buat gudang akhirnya. Akhirnya ditaruh di sini gudangnya. Iya. Buat penyimpanan. Oke. Terus ada cerita apa lagi nih? Ini nih belum kesini ternyata. Ternyata di sini tadi pas kita lewat lorongnya untuk meja kerja juga ya Mbak? Iya, karena suami WFH ya, jadi kita kasih space untuk ininya deh, untuk kerjanya di sini. Gitu. Dan ini tuh bisa ngepas banget loh ukuran mejanya. Iya, betul. Selisih berapa mili doang gitu. Betul, ukurannya pas banget, tadi itu pas banget, kebetulan pas aku lagi nyari meja, pas banget ini pas aku ukur, wah pas banget nih, iya, jadi kayak udah deh. Pas banget ya semuanya. Cuman emang kalau pas lagi suami lagi bekerja sini, berarti kan ini kursinya ditarik, agak space-nya agak berkurang ya Mbak ya. Cuman masih bisa lewat ya. Masih paling permisi bisa. Dikit gitu ya. Agak suruh maju dikit. Iya, oke. Nah kalau ini apa nih? Ternyata ada ruangan lagi. Ini ada. Oh, laundry area. Iya. Wah, untuk tempat taruh alat bersih-bersih, jemur, cuci di sini semua. Wah keren sih Mbak, walaupun ini aku bener-bener inspiratif ya menurutku, kan rumah lama ya, maksudnya bangunan tahun 90-an, terus direnovasi, ternyata di dalamnya tuh masih ada taman terbuka lah, area terbuka, ada gudang, terus laundry areanya tuh di sini, nggak yang jemur di depan gitu loh. Betul. Jadi masih ada di sini space-nya ya buat jemur juga, dan ini dikasih atap yang transparan ya Mbak ya? Iya, supaya panas tetap masuk, jadi aman lah kalau jemur cepat kering. Semuanya kayaknya ngeliat emang serba putih ya, sampai ini putih. Semuanya putih-putih. Mesin cuci mah gampang ya, putih banyak ya. Mesin cuci ngumpet di sini guys. Iya, mesin cucinya di belakang supaya ini tuh pintunya itu pas dibuka, kalau misalkan aku kali buka gitu tuh nggak terlalu kelihatan dari luar. Oh iya, benar. Oke, habis ini kita bahas budgetnya berapa sih buat renovasi rumah ini. Yuk. Oke, tadi kita udah cerita keliling rumahnya Mbak Denis ya. Iya. Nah, ini biasanya teman-teman pengen tahu budgetnya nih Mbak untuk renovasi rumah ini berapa sih? Untuk budgetnya itu, seingat aku itu sekitar 150-an. 150 itu yang untuk semuanya ya, berarti total? Iya, untuk ganti cat, terus sampai renovasi tadi belakang area dapur juga udah? Iya. 150-an. Tapi untuk bahan-bahan beberapa bahan-bahan kayak keramik, wastafel gitu-gitu itu aku cari sendiri semuanya. Menyesuaikan budget. Oke, yang tadi Mbak Denis sudah cerita juga ya. Dan itu dalam waktu 3 bulan ya tadi? Iya, sekitar 3 sampai 4 bulanan ya. Wah, udah lebih cepat, lebih murah pula ya sebenarnya. Wah, ini apa namanya? Ya emang udah jodohnya juga ya Mbak sama rumah ini. Iya, nyari rumah itu kan kayak jodoh-jodohan memang ya. Nah, mungkin boleh kasih tips and triknya buat teman-teman yang mungkin ada yang lagi nyari rumah, kan lagi bingung nih biasanya mau beli rumah baru indahnya lama tapi butuhnya cepet nih, seperti apa nih Mbak Denis yang udah berpengalaman mungkin nih? Ukuran nyari rumah itu sebenarnya disesuaikan sama kebutuhan. Oke. Nah, kalau misalkan rumah baru itu kan biasanya itu kan kalau untuk zaman sekarang ya, luas tanahnya itu kan terbatas. Nah, ada pilih opsi kedua ya nih, luas tanahnya agak lebih besar tapi second. Nah, sebenarnya milih rumah second pun itu menurut aku sih nggak apa-apa banget, karena kan masih bisa kita otak-atik lagi nih layoutnya, sisa lahan yang ada itu masih bisa kita ubah-ubah sedikit gitu. Terus kita sesuaikan dengan budget kita. Kalau misalkan budgetnya ada lebih bagus lagi sih, bisa pakai arsitek atau kontraktor kan. Benar. Jadi balik lagi ya nyesuaiin. Jadi nggak harus rumah baru gitu di situ poinnya. Betul. Cuman kalau kalian mau
ya nggak apa-apa. Ini lagi ngasih inspirasi buat rumah lama yang jadi kayak gini. Iya. Oke, makasih banyak nih Mbak Denis. Iya, kalau saya sama-sama. teman-teman ada yang masih mau tanya, bisa ke Instagramnya apa Mbak? Bisa cek aku di akun Instagram aku Living Witness. Oke, tuh ntar tanya-tanya aja langsung ke Mbak Denis. Jangan lupa juga follow Instagram kita, Wicakso Miftah Jana, Inspira Homes, dan TikTok Wicak Miftah. TikTok Instagram juga ada. Bye-bye. Thank you. Apa artinya living witness, Mbak? Living Witness itu, Nasnya itu kebanyakan orang mengira itu nama aku. Sebenarnya Nasnya itu udah dibahasa apa ya? Prancis apa Jerman, itu artinya kita sih. As. Dari inilah ya. Ini udah closing tadi buat bloopers ya. Oke.